Nah, ini perlu disepakati di sini. Jangan menimbulkan misalnya ribut seolah-olah ini tidak diakomodir, sana nggak diakomodir. Semua orang diberikan kesempatan untuk diakomodir. Baik. Bukankah di panja-panja semua fraksi ikut? Di Indonesia sendiri, DPR RI pada masa reformasi sangatlah krusial, disebabkan oleh amandemen UUD 1945. Namun, hal itu dirasa menimbulkan legislative heavy yang dimana kekuasaan legislatif sangat kuat, sehingga para anggota parlemen bisa sesuka hati dalam bertindak dengan mengatasnamakan rakyat. Menurut Arbisanit, perwakilan sebagai proses hubungan manusia di mana seseorang tidak hadir secara fisik, tapi dianggap tanggap melakukan sesuatu karena perbuatannya itu dikerjakan oleh orang yang mewakilinya. Perwakilan dalam pengertian bahwa seseorang ataupun sekelompok orang yang berwenang menyatakan sikap itu atau melakukan tindakan baik diperuntukkan bagi maupun yang mengatasnamakan pihak lain. Mengutip dari riset Habodin, terdapat 3 bentuk relasi antara anggota parlemen dengan konstituen. Pertama, anggota legislatif bergerak dan bertindak sebagai wakil atau trustee. Pada kategori wali ini, anggota legislatif memiliki kebebasan untuk bertindak atau menentukan keputusannya oleh dirinya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan pihak yang terwakil. Hal tersebut membuat anggota legislatif tidak diwajibkan untuk melakukan konsultasi dengan konstituennya. Anggota legislatif yang terpilih mendapatkan kepercayaan rakyat secara penuh melalui pemilu, sehingga dalam pelaksanaannya mereka bersifat sangat independen. Yang kedua, anggota legislatif bergerak dan bertindak sebagai utusan atau delegate. Pada kategori utusan, anggota legislatif dalam pelaksanaan tugasnya diharuskan untuk mengikuti perintah dan petunjuk terwakil. Dengan kata lain, anggota legislatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak bisa bertindak sendiri, melainkan harus mengikuti keinginan dan perintah dari konstituennya. Yang ketiga, anggota legislatif bergerak dan bertindak sebagai politiko. Pada kategori politiko, anggota legislatif terkadang sebagai wali atau trustee dan terkadang sebagai utusan atau delegate. Hal tersebut dilakukan tergantung dengan isu atau materi yang sedang dibahas. Dengan kata lain, anggota legislatif dapat bertindak situasional sebagai wali atau utusan dengan melihat isu apa yang sedang dibahas. Dibalas tendangan, darah dibalas darah. Negara kita yang katanya negara Pancasila sekarang menjadi negara Pancasala. 1. Ketuhanan yang maha ormas. 2. Kemanusiaan yang adil bagi para birokrat. 3. Persatuan para investor. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat penindasan dalam permusyawaratan diktatorial. 5. Keadilan sosial. Jika merujuk pada kondisi saat ini, hal tersebut terjadi pada saat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Pengesahan Omnibus Law tersebut mendapat banyak penolakan dari berbagai kalangan, mulai dari pemuka agama, buruh, mahasiswa, pakar, hingga aktivis lingkungan. Penolakan tersebut dilakukan mulai dari petisi hingga aksi di jalanan, serta dilakukan tersebar mulai dari daerah hingga ke tingkat nasional. Walaupun terjadi banyak penolakan, Omnibus Law tetap saja disahkan. Bahkan ironisnya pengesahannya dilakukan secara terburu-buru yang direncanakan pada 8 Oktober 2020. Namun dipercepat ke tanggal 5 Oktober 2020. Selain itu, Ketua DPR meminta untuk mempercepat aturan turunan dari undang-undang tersebut. Ia menganggap bahwa pengesahan Omnibus Law sudah dilaksanakan secara transparan dan terbuka partisipasinya dengan publik. Melihat kasus tersebut, relasi wakil dan terwakil dapat dikategorikan sebagai wali atau trustee. DPR bergerak sendiri karena merasa memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Namun, seperti yang kita ketahui setelah amandemen Undang-Undang 1945 menyebabkan dominasi kekuasaan legislatif dalam pengambilan keputusan, sehingga DPR bisa dengan mudah bertindak dengan dalih atas nama kepentingan rakyat. Tentunya dengan kekuasaan legislatif yang dominan akan menghasilkan oligarki dan lembaga yang korup yang memanfaatkan kekuasaan tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti yang sudah tertera dalam namanya, seharusnya setiap kebijakan yang disusun oleh DPR harus berdasarkan apa yang menjadi keresahan masyarakat. Mau apapun pertimbangannya, kepentingan masyarakat harus diprioritaskan.
Tidak hanya ketika pada momen tertentu saja para anggota bersikap manis pada masyarakat. Ketika masyarakat mencoba menyampaikan keresahannya, tembakan gas air mata menjadi umpan baliknya. Sehingga seharusnya pada hubungan terwakil dan wakil haruslah sesuai keinginan terwakil yang telah memilih wakil. Konsep utusan menjadi konsep yang sepatutnya dijalankan oleh wakil rakyat di Indonesia. Karena pada konsep ini, wakil rakyat yang bertindak sebagai wakil harus menjalankan perannya sebagai wakil dari terwakil.